sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Nah, di video kali ini khususnya buat para sahabat Capricorn. Untuk para sahabat Capricorn, kita akan lihat yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Nah, siapakah dia dan apa hubungannya dengan kamu saat ini? Kita akan ikuti bersama pembacaannya. Tapi sebelum videonya dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan yang bersifat general. Jadi mungkin saja bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah, untuk para sahabat Capricorn yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Untuk para sahabat Capricorn yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Oke. Nah, kita akan lihat dan mulai dari cerita yang pertama ya. Untuk para sahabat Capricorn, di cerita pertama ini ada siapakah dia dan seperti apa hubungannya dengan kamu saat ini ya. Nah, lalu kita juga akan lihat niat terpendamnya orang ini kepada kamu itu apa ya. Dan kita akan lihat juga yang akan dia lakukan pada kamu sebentar lagi untuk para sahabat Capricorn. Nah, di sini yang pastinya seseorang ini seorang yang kamu kenal dengan baik ya. Nah, di sini seseorang ini mungkin walaupun dekat dengan kamu, tapi tidak ada yang berstatus sebagai pasangan atau mungkin berpacaran ya. Jadi dekatnya dia dengan kamu ya hanya sebatas temenan ya. Dan di sini ya bisa dikatakan sebuah hubungan yang agak-agak menggantung ya. Dibilang dekat, saling memahami dan juga lumayan dekat. Tapi dibilang berpacaran atau berpasangan ini tidak ya, karena belum ada sebuah komitmen ya. Nah, bisa jadi kamunya para sahabat Capricorn yang mungkin belum bisa menerima dia sebagai pasangan kamu ya. Bisa jadi pernah ada yang kayak sudah mengungkapkan perasaannya kepada kamu, tapi kamu yang memang belum siap untuk menerimanya ya. Nah, tapi di sini seseorang ini juga seorang yang bisa dikatakan cukup sabar ya. Jadi orangnya bukan hanya cukup sabar, tapi dia juga seorang yang mungkin bisa ini ya, melakukan beberapa hal dengan waktu yang cukup lama ya. Jadi bisa saja seperti suka menunda-nunda atau mungkin ya memang dia tipe orang yang tidak gerak cepat ya. Jadi bukan seseorang yang ketika punya satu tujuan akan yang secara langsung berusaha menyelesaikannya ya. Jadi orangnya ya slow banget ya. Nah, di sini bukan hanya sabar tapi juga mungkin dia adalah seorang yang tidak bisa marah atau mungkin emosi yang berlebihan seperti itu ya. Jadi seseorang yang cukup bisa menahan responnya dengan baik dan secara bisa dikatakan secara kedewasaannya juga sebenarnya orang ini lumayan dewasa ya, tapi ya kembali lagi dia adalah tipe orang yang suka menunda-nunda ya. Dan orang ini juga secara agama lumayan bagus ya, jadi dia seperti seorang yang juga bisa melihat beberapa hal dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi bukan tipe orang yang suka menghakimi atau suka yang marah-marah mengomentari apapun yang dilakukan pihak lain yang dia tidak suka ya. Nah, tapi justru orang ini adalah seorang yang selalu bisa menerima kekurangan siapapun ya, termasuk juga ketika dekat dengan kamu. Mungkin kamu nyaman karena dia juga ya bisa menerima bukan hanya kelebihan, tapi apa yang menjadi kekurangan kamu di sini dia juga tidak masalah ya, dan bahkan dia memahaminya ya. Nah, orang ini juga seorang yang bisa memberikan beberapa pencerahan kepada kamu yang bersifat hal-hal yang mungkin berhubungan dengan spiritual ya. Jadi dia sosok yang juga ya bisa dikatakan memiliki jiwa spiritual yang lumayan tinggi ya. Jadi terkadang ya bisa yang kayak membantu kamu, bahkan ya bukan hanya sekedar membantu ya, berkorban juga bisa ya. Jadi ada beberapa masalah yang sedang kamu hadapi, tidak jarang dia yang juga suka hadir untuk membantu kamu mengatasinya ya. Nah, jadi sebuah hubungan yang bisa dikatakan cukup dekat ya.
Dan begitu juga sebaliknya ya, mungkin kamu juga nyaman dengan dia dan dia juga nyaman dengan kamu ya. Tapi kembali lagi, nah hubungan ini belum berstatus ya, bisa jadi karena satu dan lain hal juga ya. Nah, di sini walaupun hubungannya tidak berstatus dan kamu juga mungkin menikmati hubungan ini, dia menikmati hubungan ini, tapi ternyata dia memiliki satu niat terpendam kepada kamu ya. Nah, di sini niat terpendamnya ya, mungkin tidak pernah diungkapkan kepada kamu ya karena terpendam ya dan hanya dia yang tahu. Tapi di sini dia dalam hati atau mungkin di perasaan terdalamnya dia memiliki satu niat untuk berusaha mendapatkan kamu ya. Nah, karena dia menilai kamu ini adalah sosok yang bisa memberikan dia banyak banyak perkembangan juga di kehidupan dia ya. Jadi mungkin kamu tipe orang yang juga suka membantu. Nah, dekat dengan kamu juga ada banyak peluang yang dia dapatkan ya. Jadi peluang ini bisa jadi peluang untuk pekerjaan dia, usaha dia, atau juga peluang untuk menambah pemasukan di keuangan dia ya. Bisa jadi kamu membantu dia dari segi bisnisnya, usahanya, atau mungkin juga kamu membantu dari segi uang ya. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang bermanfaat juga yang bisa dia rasakan dari kedekatannya dengan kamu ya. Tapi bukan berarti dia memanfaatkan kamu karena di sini dia juga merasa dia memiliki peluang untuk bisa mendapatkan hati kamu ya. Karena ya kedekatan kamu dengan dia udah cukup lama dan bisa dikatakan udah cukup akrab ya. Jadi dia merasa dia juga seseorang yang berpeluang besar untuk bisa menjadikan kamu sebagai pasangannya ya. Karena di sini dia juga merasa selain dirinya, mungkin juga ada banyak orang yang mengagumi kamu ya. Nah, jadi dia tahu kamu adalah seseorang yang disukai banyak orang dan di sini dia sedikit ini ya, mungkin kayak merasa percaya diri karena dia dekat dengan kamu, dia merasa dia yakin dan berpeluang besar untuk bisa mendapatkan kamu ya. Nah, lalu di sini yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Nah, sebentar lagi banyak sekali ini yang akan dia lakukan ya. Jadi berupa tindakan-tindakan ya. Di sini bukan hanya janji-janji, tapi mungkin dia akan melakukan beberapa hal yang membuktikan kepada kamu kalau dia memang serius, dia memang layak, dan dia akan memperjuangkan kamu ya. Nah, buat beberapa yang mungkin terlihat juga ada perbedaan jarak di sini ya. Bisa jadi kalian ada yang beda kota, beda pulau, atau beda negara. Dia juga akan yang hadir untuk bertemu dengan kamu ya. Jadi akan ada banyak momen-momen kebersamaan yang akan dia lakukan bersama dengan kamu ya. Dan ini pastinya juga untuk membuktikan dirinya betapa memprioritaskan kamu, memperjuangkan kamu, dan dia juga ingin membuktikan kepada kamu tentang ketulusan dan keseriusannya untuk menjadikan kamu sebagai pasangannya ya. Jadi akan ada banyak sekali hal-hal atau tindakan yang dia lakukan yang berusaha untuk menarik perhatian kamu, mengambil simpati kamu dan membuat kamu nyaman ya. Nah, jadi inilah yang akan dia lakukan sebentar lagi untuk para sahabat Capricorn ya. Ini untuk cerita yang pertama dan sekarang kita akan lihat untuk cerita yang kedua ada siapakah di sini. Di cerita kedua, siapakah dia dan seperti apa hubungannya dengan para sahabat Capricorn? Nah, kita akan lihat. Lalu, niat terpendamnya seseorang ini kepada para sahabat Capricorn. Dan yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Nah, untuk para sahabat Capricorn di cerita kedua ini potensi besar dia adalah seorang yang mungkin udah jadi pasangan kamu saat ini ya. Bisa jadi ada yang udah jadian ataupun ada yang udah menikah ya. Jadi mungkin ini adalah pacar kamu, suami atau istri juga bisa ya. Sudah ada ikatan ya. Karena di sini terlihat hubungan kamu dengan seseorang ini juga udah yang sangat-sangat nyaman. Bahkan kalian saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling memperhatikan satu sama lainnya ya. Nah, di sini orang ini juga seorang yang penuh cinta kasih orangnya ya. Jadi terhadap orang-orang yang dekat dengan dia akan selalu memberikan perhatiannya dan dia juga seseorang yang bisa dikatakan secara keuangan lumayan cukup ya, lumayan mapan lah ya. Jadi di sini terkadang dia juga yang menyamankan kamu dari segi materi ya, bisa memberikan uang atau mungkin sering yang memberikan hadiah-hadiah dalam bentuk barang juga bisa ya. Dan seseorang ini juga bisa dikatakan seorang yang secara fisik penampilan sangat menarik ya. Jika dia cewek ini sangat cantik,
Jika dia cowok nih bisa sangat keren, sangat ganteng, sangat tampan ya. Nah, bukan hanya secara fisik penampilan menarik, tapi dia juga sepertinya seseorang yang memiliki ini ya, jiwa jiwa ini ya, penyayang banget ya. Jadi siapapun yang dekat sama dia akan yang bisa cepet baper ya. Baper karena merasa dipahami, merasa disayang, padahal mungkin terhadap semua orang juga dia seperti itu ya. Nah, tapi di sini hubungannya dengan kamu bisa jadi beberapa ada yang udah jadian dan memang dia adalah pasangan kamu saat ini ya. Nah, walaupun hubungannya udah cukup dekat dan bisa jadi adalah pasangan kamu, tapi ternyata dia juga memiliki beberapa niat terpendam yang disembunyikan dari kamu ya, tidak pernah diungkapkan kepada kamu, tapi di sini mungkin dia udah berniat banget ya. Nah, di sini niat terpendamnya adalah membangun masa depan dengan kamu ya. Jadi ada banyak sekali di sini hal-hal yang berhubungan dengan kamu dan dia untuk masa depan yang sudah dia rencanakan ya. Ini bisa tentang kedepannya mungkin beberapa yang belum menikah ya, kedepannya mungkin akan menikah di kapannya menikah atau mungkin kedepannya akan memulai usaha apa atau bisa juga kalian akan melakukan bisnis apa atau mungkin mengembangkan hal apa dan beberapa hal yang akan dia lakukan bersama dengan kamu udah tersusun dengan panjangnya ya. Nah, di sini dia punya banyak sekali rencana yang akan dilakukan bersama dengan kamu ya. Bukan hanya tentang pernikahan, beberapa yang udah menikah nih bisa juga mungkin tentang beli rumahnya atau mungkin tentang anak dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang ingin dia wujudkan bersama dengan kamu ya. Ini menjadi niat dia ya. Rencana-rencana dia, strategi dia sudah ada ya, walaupun mungkin tidak diungkapkan kepada kamu ya. Nah, di sini yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi, pastinya dia akan berusaha mewujudkan apa yang udah dia rencanakan ya. Nah, jadi untuk para sahabat Capricorn, kamu yang memiliki pasangan seseorang ini, jangan heran jika dia adalah seorang yang agak-agak ini ya, agak sibuk dengan mencari uang atau hal-hal yang bersifat bisa menguntungkan. Di sini mungkin dia akan yang gerak cepat banget ya. Karena dia memang berniat banget ingin mewujudkan beberapa hal bersama dengan kamu ya. Bisa itu mengembangkan usaha atau beli rumah atau mungkin juga tentang masa depan kalian ya. Dan di sini dia akan yang bekerja keras untuk mewujudkan hal itu ya. Dan yang pastinya yang dilakukan padamu, dia akan yang juga memberikan perhatian atau mungkin kayak waktunya ya. Jadi beberapa yang sebelumnya secara waktu agak-agak merasa terbatas ya. Di sini yang akan kamu rasakan adalah momen kebersamaan ya. Jadi mungkin sebentar lagi ada banyak hal yang akan dia ajak kamu ya melakukannya bersama dengan kamu, dan ini bisa lebih dari beberapa hal ya. Jadi fokusnya memang hanya untuk kamu, waktunya, tenaganya, dan beberapa hal akan dilakukan bersama dengan kamu ya. Dan ini bisa juga tentang mungkin mewujudkan keinginan kamu ya. Bisa jadi beberapa Capricorn kamu yang punya keinginan bersama dengan pasangan kamu karena kesibukannya mungkin yang belum bisa diwujudkan, di sini dia akan mewujudkannya untuk kamu ya. Jadi kedepannya atau sebentar lagi mungkin dia akan melakukan beberapa hal yang memang udah kamu inginkan banget ya. Bisa jadi ya mewujudkan keinginan kamu ya. Nah, ini di cerita kedua. Sekarang kita akan lanjut untuk cerita yang ketiga. Ada siapakah di sini? Untuk para sahabat Capricorn, siapakah dia dan seperti apa hubungannya dengan kamu saat ini? Dan niat terpendamnya seseorang nih kepada kamu. Nah, lalu kita akan lihat yang akan dia lakukan padamu sebentar lagi. Nah, di cerita ketiga ya. Nah, beberapa Capricorn bisa jadi orang ini memang seorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu ya. Beberapa bisa jadi ya pasangan kamu, beberapa lagi mungkin memang orang yang udah deket banget tapi belum jadian juga bisa ya. Nah, tapi walaupun udah deket, di sini ada batasan di antara kamu dengan dia ya. Batasannya bisa jadi beberapa memang ada yang beda kota, beda pulau, bahkan beda negara ya, tapi tidak semuanya. Dan di sini bisa juga walaupun untuk beberapa yang tidak beda jarak. Nah, hubungan kalian ini sebenarnya juga sebuah hubungan yang udah cukup lama ya. Tapi di sini hubungannya tidak berkembang ya, dalam arti ya tidak ada sebuah kejelasan tentang kedepannya hubungan akan dibawa ke arah mana ya. Nah, jadi sebuah hubungan yang
kayak berjalan di tempat ya, jadi tidak ada perkembangan sama sekali ya. Nah, bahkan dari mengenal dia sampai dekat dengan orang ini juga ya hubungannya seperti begini-begini saja ya. Tidak ada cerita tentang merencanakan pernikahan atau mungkin untuk bertemu atau kenal dengan keluarga dekat atau mungkin juga ya hal-hal lainnya ya. Jadi tidak ada perkembangan, bahkan secara komunikasi di sini juga terkadang ada yang kayak on off ya, jadi mungkin beberapa terkadang juga susah untuk menghubungi atau bisa jadi ya ada banyak kesibukan yang menjadikan hubungan kalian juga masing-masing ya, dalam arti kamu merasa dia sibuk, dia merasa kamu sibuk, ya akhirnya masing-masing tidak berkabar seperti itu ya. Jadi sebuah hubungan yang kayak berhenti di tempat tapi tidak putus ya, dalam arti ya masih tetap bersama dan statusnya bisa jadi pasangan atau orang yang dekat ya. Nah, di sini terlepas dari seperti apapun hubungan kalian, si Dianya ini memiliki sebuah niat terpendam kepada kamu ya. Ini adalah tentang sesuatu yang kurang baik sebenarnya ya. Jadi orang ini sebenarnya ya menyembunyikan beberapa rahasia dari kamu ya. Jadi sebenarnya orang ini ya seorang yang tidak semua hal dia ceritakan kepada kamu, dan dia juga bukan seorang yang terbuka apa adanya kepada kamu ya, walaupun mungkin beberapa ada yang udah jadian, bisa jadi dia pasangan kamu, tapi ada banyak hal-hal yang ditutupi dari kamu ya, dan sampai sekarang ya dia berusaha untuk tetap menutupinya ya. Nah, jadi kalian mungkin beberapa jangan heran jika dia adalah seorang yang bisa jadi juga udah punya orang lain selain kamu, atau mungkin juga ya sebelum bersama kamu justru dia udah punya hubungan lain ya, makanya hubungan dengan kamu juga tidak bisa berkembang karena di sini ada banyak rahasia atau hal-hal yang disembunyikan dari kamu, dan ini adalah niat dia ya, jangan sampai kamu mengetahui dengan jelas apa yang dia sembunyikan tersebut ya. Jadi memang niatnya untuk membohongi kamu atau menutupi sesuatu hal dari kamu ya. Nah, jadi orang ini kurang jujur, dan secara perasaan juga dia mungkin tidak ini ya, tidak 100% memang tulus ya. Nah, di sini ada pun yang akan dia lakukan kepada kamu sebentar lagi, mungkin ini lebih ke menghilang ya. Menghilang yang dalam arti tidak memberikan sebuah alasan, tapi ya pelan-pelan menjauh dari hubungan ya, dan sampai kemudian tidak terkoneksi atau tidak berkomunikasi lagi ya. Jadi seperti itu ya. Dia ingin yang menghindari hubungan ini, atau ya bisa dikatakan mengakhiri ya, tapi tidak terus terang kepada kamu ya. Jadi mungkin pelan-pelan dia akan yang berusaha menjaga jarak, mengambil jarak, atau membatasi pertemuan, membatasi komunikasi, dan akhirnya ya memilih untuk menghilang dari kedekatan kalian ya. Jadi inilah yang akan dia lakukan sebentar lagi kepada kamu ya. Nah, semoga siapapun yang akan hadir ini adalah orang-orang baik yang akan dipertemukan untuk para sahabat Capricorn ya. Dan untuk kalian yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.